Akhirnya, pemain keturunan Bandung yang bernama Mauro Zylstra resmi salaman saat menandatangani kontrak profesional pertamanya di FC Volendam. Mauro Zylstra bermain di tim junior FC Volendam sejak 2024 usai pindah dari NEC Nijmegen. Performanya impresif di tim junior karena ia mencetak 15 gol dari 17 pertandingan. Penampilan apiknya tersebut lantas membuat striker keturunan Indonesia dipromosikan ke tim utama. Melansir dari catatan transfer market, Mauro Zylstra sudah mengoleksi 5 pertandingan di tim senior FC Volendam. Berkat usaha kerasnya untuk menembus tim utama, Mauro Zylstra akhirnya mendapatkan buah manis. FC Volendam memberikan kontrak profesional pertama kepada striker 20 tahun ini. Dan kabar ini di-share oleh akun Instagram resmi FC Volendam, di mana ia resmi bersalaman saat tanda tangan kontrak. Melakukan debut dapat kontrak pertama. Bagus Mauro, tulis FC Volendam. Ya, striker keturunan Bandung tersebut menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Artinya ia akan bersama klub Belanda itu sampai tahun 2027. Sebagai informasi, FC Volendam sendiri dipastikan menjadi juara kasta kedua Liga Belanda. Mereka pun akan promosi di musim depan dan juga mentas di Eredivisie Belanda. Nah, kontrak profesional pertama Mauro Zylstra ini menunjukkan dirinya adalah pemain potensial. Apalagi Mauro Zylstra sudah menyatakan ingin bermain bagi timnas Indonesia. Rumor naturalisasi Mauro Zylstra sendiri telah mencuat sejak 2024 yang lalu. Akan tetapi sejauh ini dirinya masih belum diproses oleh PSSI. Padahal beberapa nama telah merampungkan perpindahannya menjadi warga negara Indonesia, seperti Ole Rummenigge, Juppé Lupesi, dan juga Dian James hingga Emil Audero. Exco PSSI Arya Sinulinga kemudian menjelaskan situasi yang dihadapi untuk memproses Mauro Zylstra. Disebutkan striker FC Volendam tersebut masih ada kendala terkait administrasi. Mengenai isu Mauro juga begitu karena masih ada beberapa tahapan administrasi yang kami butuhkan, ucap anggota Exco PSSI tersebut di kanal YouTube pribadinya Arya Sinulinga. Sehingga Mauro juga belum kami proses lebih lanjut. Sambungnya lagi. Walaupun masih terkendala administrasi, PSSI menyatakan bahwa striker 20 tahun tersebut masih masuk dalam radar agar diproses naturalisasi. Terlebih timnas Indonesia masih membutuhkan sosok striker murni, sebab sejauh ini skuad Garuda belum punya ujung tombak. Pasalnya nama seperti Ole Rummenigge, Ravel Strijk, hingga Ragnar Oratmangun memiliki posisi asli sebagai winger, bukan penyerang nomor 9. Mudah-mudahan nanti setelah langkah-langkah yang kami kerjakan bersama Mauro, ada proses-proses yang bisa kami lakukan untuk pemain yang satu ini, tegas Arya Sinulinga. Akan tetapi proses naturalisasi Mauro Zylstra tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, sebab PSSI menyatakan belum akan melakukan proses naturalisasi pada Juni. Kalau lihat kualitas pemain yang kemarin ketika lawan Australia dan lawan Bahrain, dan ke depan lawan China dan Jepang, dan target-target yang kami inginkan, kayaknya sudah oke kualitas pemain yang sekarang, ungkap Arya Sinulinga. Jadi tidak akan ada pemain baru dalam proses menuju bulan Juni. Kan sudah jago-jago dan hebat-hebat itu, kalaupun nanti tambahkan paling tambah ketebalan, pungkasnya. Nilai pasar timnas Indonesia akan meroket drastis dan juga menembus 4 besar Asia andai pasca track naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan sayangnya ini belum terjadi. Meroketnya nilai pasar timnas Indonesia sehingga menembus 4 besar Asia itu tak lepas dari nilai pasar yang dimiliki oleh Leeds United itu. Saat ini pasca strike tercatat memiliki nilai pasar cukup masif, yakni sebesar 16 juta euro atau setara dengan 298 miliar rupiah sesuai kurs saat ini. Andai naturalisasi dan juga resmi menjadi warga negara Indonesia, pasca strike pun langsung mencetak rekor menjadi pemain termahal timnas Indonesia. Tak hanya menjadi pemain termahal timnas Indonesia, bek berusia 25 tahun tersebut juga akan mengangkat nilai pasar skuad Garuda ke 4 besar Asia. Saat ini timnas Indonesia duduk di peringkat ke-6 negara dengan nilai pasar tertinggi di Asia, yakni sebesar 36,93 juta euro atau setara dengan 688,3 miliar rupiah menurut kurs saat ini. Andai pasca strike mau bergabung, maka nilai pasar timnas Indonesia akan melejit menjadi 52,93 juta euro atau setara dengan 986,6 miliar rupiah.
Dengan nilai pasar tersebut, maka posisi timnas Indonesia di Asia akan melejit ke 4 besar dengan menggusur Iran di posisi kelima dan Uni Emirat Arab di posisi keempat. Namun apakah Pascal Schleck mau menerima pinangan timnas Indonesia dan juga membela Panji Merah Putih? Ya, meskipun memiliki darah Indonesia, Pascal Schleck mengaku bahwa dirinya lebih memilih Belanda dan juga Belgia sebagai negara yang dibelanya. Belanda menjadi negara yang ingin dibelanya karena Pascal Schleck tumbuh dan juga meniti karir di negeri kincir angin tersebut. Sementara Belgia masuk dalam daftar negara yang ingin dibelanya karena dirinya sendiri lahir di negeri coklat tersebut. Pascal Schleck lebih memilih Belanda, apalagi dirinya telah pernah membela timnas Belanda kelompok umur, sehingga pilihannya jatuh untuk negara tempat dirinya tumbuh. Kesempatan timnas Indonesia untuk meminang Pascal Schleck sendiri dalam waktu dekat ini bisa dikatakan telah tertutup rapat. Apalagi Pascal Schleck berpeluang dipanggil ke timnas Belanda tahun ini, mengingat dirinya akan bermain di Premier League 2025-26 usai membawa Leeds United promosi. Pemain timnas Indonesia Michel Gross mengungkapkan tak sabar menyelesaikan Liga Belanda musim ini demi bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Liga Belanda atau Eredivisie sudah hampir mencapai babak akhir karena menyisakan 3 pertandingan lagi. Michel Gross yang merumput bersama FC Twente juga sudah tidak sabar ingin Eredivisie musim ini cepat berakhir. Penyebabnya adalah ia begitu antusias untuk membela timnas Indonesia yang akan menjamu China pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan 5 Juni 2025. Laga antara timnas Indonesia versus China bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Lantas mengapa Miss Haikes begitu antusias dengan pertandingan ini? Ya, jawabannya adalah ia ingin bermain dan juga merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebab dari 3 caps yang telah dijalani oleh Back FC Twente tersebut sama sekali belum merasakan atmosfer GBK. Miss Haikes debut bersama tim Merah Putih ketika tandang ke markas Bahrain. Selanjutnya ia bermain saat skuad Garuda melakoni pertandingan away ke China. Terakhir, Back 23 tahun tersebut membela timnas Indonesia saat bertandang ke Australia. Maka dari itu Miss Haikes tidak sabar merasakan laga pertamanya di Stadion GBK saat melawan China pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang. Saya belum pernah bermain di Jakarta, tapi saya pernah menginap di hotel di sana. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ucap Miss Haikes, sumber kanal YouTube FC Twente. Miss Haikes mengatakan bahwa ia kagum dengan supporter di Indonesia karena memiliki respek yang besar. Mereka atau supporter Indonesia sangat respek di sana, jadi mereka mendekatimu dengan respek, sambungnya lagi. Sementara itu ibu Miss Haikes yang bernama Linda Tombeng mengatakan bahwa ia kaget saat putranya memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Pertama, itu mengejutkan, karena dia memutuskan itu sendiri. Saya tidak menyangka, jujur saja sama sekali tidak menyangka, kata Linda, sumber kanal YouTube FC Twente Jumat 9 Mei. Ya, Linda bercerita keputusan Miss Haikes memilih membela timnas Indonesia akan menjadi momentum emosional jika kedua orang tuanya masih ada. Ya benar, itu sangat menegangkan dan sangat emosional karena orang tuaku sudah meninggal, sambungnya. Tapi terpikir juga seperti ayah dan ibu andai kalian sempat melihat ini karena betapa spesialnya itu, ujarnya menambahkan. Lalu ayah Miss Haikes justru mengungkapkan soal rencana masa depan anaknya. Penyebabnya muncul banyak rumor bahwa bek timnas Indonesia tersebut diminati oleh beberapa klub, sehingga akan meninggalkan FC Twente. Vincent Haikes memilih untuk tidak terburu-buru mengambil sikap terkait masa depan anaknya. Ia menekankan bahwa saat ini fokus utama adalah menyelesaikan kompetisi musim ini dengan baik. Setelah musim berakhir barulah kemungkinan masa depan Miss Haikes akan ditinjau ulang, termasuk peluang transfer atau bertahan hingga kontraknya habis. Demi melakukan pemantauan kepada calon pemain timnas U23 Indonesia, Gerald van der Berg melakukan perjalanan ke Jawa Tengah. Kali ini ia menyambangi 2 klub yang berada di Liga 1 yakni PSIS Semarang dan juga Persis Solo pada Rabu 7 Mei. Gerald van der Berg lebih dahulu menyambangi PSIS Semarang yang disambut sang pelatih caretaker Muhammad Ridwan, beberapa pemain dan juga staf. Namun klub asal Semarang itu tidak mempublikasikan secara resmi pertemuan yang terjadi di salah satu restoran tersebut. Kemudian Gerald van der Berg beralih ke Solo untuk menengok latihan Persis Solo. Pelatih asal Belanda tersebut disambut pelatih kepala Persis yakni Ong Kim Sui dan jajaran stafnya. Kebetulan Persis Solo sedang melakukan latihan di Stadion UNS Solo pada Rabu 7 Mei.
Ong Kim Sui sendiri menganggap kedatangan Gerald Vanderburg sebagai suatu hal yang positif seorang pelatih timnas U23 Indonesia yang mengenali para pemainnya. Ya, satu tanda yang cukup positif di mana saya percaya bahwa pelatih timnas Indonesia U23 ingin mengenali para pemain, kata Ong Kim Sui dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh klub. Di samping itu, ia melihat latihan tim Persis terutama para pemain berusia di bawah 23 tahun. Tambahnya, dengan kunjungan ini maka setidaknya ada 9 pemain yang tengah dipantau oleh Gerald Vanderburg untuk masuk ke skuad timnas U23 Indonesia yang berasal dari PSIS Semarang serta Persis Solo. Di PSIS ada nama Rahmat Syawal, Fakih Maulana, Tri Setiawan, Ridho Syuhada, dan juga Aulia Rahmat. Nama-nama pemain tersebut juga telah sering dimainkan di tim utama dalam kompetisi Liga 1. Sementara di Persis Solo ada nama-nama pemain seperti Zanadin Faris, Randy Sanjaya, Altaf Al-Rizky, dan juga Arkan Gaga. Ong Kim Sui berharap Gerald Vanderburg selanjutnya tak hanya menyambangi klub saat latihan, melainkan saat pertandingan juga. Saya berharap banyak lagi rencana-rencana ataupun juga pelatih datang melihat sendiri para pemain ini, bukan saja datang pada latihan tim, tetapi pada pertandingan-pertandingan Persis yang akan datang, kata Ong Kim Sui. Di sini kita memiliki beberapa pemain seperti Zanadin, Altaf, Kaka, dan beberapa pemain lagi. Bagi saya para pemain harus membuktikan di pertandingan kita bersama Persis agar terpilih mewakili timnas yang merupakan satu prestasi, di mana semua pemain ingin beraksi untuk Indonesia, tambahnya. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi agenda penting di tahun ini, sehingga Gerald Vanderburg harus membuat persiapan yang maksimal. Agenda Garuda Muda tersebut misalnya Piala AFF U23, lalu kualifikasi Piala Asia U23 hingga SEA Games 2025. Gerald Vanderburg yang menjabat sebagai pelatih di Timnas Indonesia U23 harus mencari pemain terbaik agar laju Garuda Muda bisa mulus. Ada beberapa nama pemain keturunan yang masih bersyarat jika dipanggil ke skuad Garuda Muda, misalnya Iver Yanner hingga Rafael Strike. Menariknya ada 3 bek keturunan yang bisa menjadi trio lini belakang untuk Timnas Indonesia U23. Nama pertama adalah Elkan Bagot yang terbilang masih eligible untuk bermain di U23. Elkan Bagot merupakan pemain kelahiran 23 Oktober 2002 yang berarti usianya baru menuju 23 tahun. Nah, dengan begitu, bek jangkung ini bisa saja dipercaya untuk menjadi palang pintu Garuda Muda. Akan tetapi, jika melihat jadwal yang ada bakal sulit untuk Gerald Vanderburg memanggil pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut. Pasalnya ia bisa saja sulit untuk dipanggil karena jadwal U23 biasanya tidak dalam kalender resmi FIFA. Elkan Bagot bisa saja izin karena ingin fokus membangun karir bersama klubnya. Selanjutnya ada pemain keturunan yang telah menjadi warga negara Indonesia yakni Dion Mark. Dion Mark telah melakukan sumpah warga negara Indonesia sejak 8 Februari 2025 yang lalu bersama tim Gapens dan juga oleh Romania. Akan tetapi Dion Mark belum merasakan berseragam merah putih. Pemain top OS ini lahir pada tanggal 29 Juni 2005 yang artinya usianya baru akan 20 tahun. Sehingga pemain yang lahir di Nijmegen tersebut bersyarat andai dipanggil oleh Gerald Vanderburg ke Timnas Indonesia U23. Apalagi Dion Mark sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi karena belum lama ini debut bersama tim utama top OS, yakni di kasta kedua Liga Belanda atau Keukenkampioen Divisi. Kemudian yang ketiga ada Justin Hubner. Justin Hubner memang sudah rutin bermain di Timnas Indonesia Senior, tapi usianya masih muda. Pemain yang berkarir di Wolves U21 tersebut merupakan kelahiran 2003 dan usianya beranjak 22 tahun pada September mendatang. Hal tersebut membuat Justin Hubner bakal bersyarat untuk bermain di Timnas U23 Indonesia yang diasuh oleh Gerald Vanderburg. Maka dari itu trio lini belakang Garuda Muda juga bisa solid andai 3 bek tersebut tampil bersama. Selain itu ada juga tim Gapens yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan. Sejatinya posisi aslinya adalah bek kiri, tapi Gerald Vanderburg bisa mengubahnya menjadi bek tengah di kiri. Pemain FC Emmen tersebut juga bersyarat untuk tampil di Timnas Indonesia U23 karena lahir pada tahun 2005. Di usianya yang masih muda, tim Gapens juga telah berpengalaman. Nyatanya, ia telah 15 kali tampil bersama FC Emmen di kasta kedua Liga Belanda. Nah, alternatif lainnya adalah Matthew Baker yang tampil apik bersama Timnas Indonesia U17. Namun usianya masih 15 tahun dan bisa terlalu dini untuk dipromosikan ke U23. Terlebih Matthew Baker juga bakal dibutuhkan oleh Nova Arianto di skuad Timnas Indonesia U17 yang akan mentas di Piala Dunia U17 2025. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia.
Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.